kasih Pak Mustafa sudah mau menyempatkan waktu. Begini Pak Mustafa, saya mendapatkan tugas dari LMSCGT bahwa saya harus melakukan wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak Mustafa. Selanjutnya saya mohon izin Pak Mustafa jika nanti hasil rekaman ini saya publikasikan baik di PMM maupun di YouTube Pak. Oke, siap, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Mustafa. Mengenai pengambilan keputusan, apakah Pak Mustafa pernah mengalami dilema etika ataupun rujukan moral? Oh, ya. Jadi sebagai kepala sekolah untuk berkaitan dengan dilema etika itu hal yang sangat lumrah dan setiap saat pasti kita hadapi, baik dilema etika maupun rujukan moral gitu. Ya. Kalau untuk membedakan antara dilema etika dan rujukan moral itu seperti bagaimana Bapak? Misalnya seperti ini, ada anak itu apa namanya, anaknya itu kita nakal sekali gampangnya gitu. Nah, anaknya sering membuat onar gitu. Nah, di satu sisi anak itu sering apa namanya melanggar tata tertib sekolah. Sebenarnya dia sudah membuat kesepakatan kelas kan juga sudah seperti itu, tapi ternyata kesepakatan yang sudah dibuat itu dilanggarnya sendiri. Nah, ini tidak satu kali, dua kali ya. Sekarang kita mau menerapkan apa namanya hukuman yang dia buat sendiri, yang dia rasa sepakati sendiri. Nah, tetapi di sisi lain kita melihat keluarganya. Ya, ternyata dia tidak punya bapak. Ya, ibunya sakit. Ya, dia kan sering bolos gitu loh. Sering bolos. Intinya kan itu. Nah, ternyata kalau apa namanya kesepakatan itu diterapkan, nah nanti akan membuat efek kepada anak ini yang lebih buruk lagi, karena ternyata dia adalah menghidupi dirinya sendiri dan dia punya adik, itu masalahnya. Nah, dia kenapa sering terlambat? Nah, ternyata dia harus menyuapi adiknya, mengantar sekolah adiknya. Nah, ini kan sebagai guru dan kepala sekolah mungkin bagaimana mengambil keputusan ya, so, itu kan namanya dilema etika ya. Salah satu contoh saja itu ya. Kalau memang sudah mengalami dilema etika itu pengambilan keputusannya juga rumit ya Bapak. Selama Pak Mustafa menjadi kepala sekolah, bagaimana cara mengambil keputusan terutama untuk kasus yang mengalami dilema etika itu Pak? Dari kasus seperti itu maka sekolah tidak bisa semerta-merta untuk menerapkan misalnya menghukum anak itu, tidak bisa. Jadi anak dalam satu kelas itu harus kita beri pengertian bahwa anak yang bersangkutan ini mengalami tanggungan hidup yang luar biasa dan tidak bisa disamakan dengan teman lainnya. Jadi sekolah akhirnya memberikan dispensasi kepada anak tersebut meskipun dia sering terlambat sekolah, tapi tetap kita maafkan dan kita biarkan. Meskipun demikian kita memberi pengertian pada teman sekelasnya bahwa hal yang demikian ini karena memang beban hidup yang harus dia tanggung dan itu tidak bisa disamaratakan dengan anak yang lain. Itu. Yeah. Jadi langkah-langkah prosedurnya ada semacam sosialisasi atau komunikasi kepada teman-temannya, sehingga tidak terjadi perbedaan gitu ya Bapak. Jadi tidak diistimewakan gitu. Terus selama ini hal-hal apa yang menurut Bapak efektif
untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan itu tidak saya sebagai kepala sekolah tidak langsung ambil keputusan itu, tidak. Tapi saya harus menggali informasi dulu. Yang pertama dari wali kelas, terus yang kedua dari wakil kepala sekolah. Jadi dari informasi dari wali kelas, terus nanti kita godok di wakil kepala sekolah, jadi itu yang akan kita ambil keputusannya. Jadi dari diskusi dengan rekan-rekan itu yang menjadikan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Saya kira seperti itu. Apakah Pak Mustafa pernah suatu ketika ada kasus dilema etika itu Bapak langsung selesaikan pada waktu itu juga, atau ada proses-proses ke depannya baru pengambilan keputusan atau bagaimana? Jadi untuk mengambil keputusan dilema etika itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, tidak bisa. Karena itu saya yakin misalnya ada hal yang perlu digali, kita harus mencari informasi yang valid dulu. Makanya perlu waktu. Meskipun demikian kita harus bekerja cepat. Jadi jangan sampai menunda sampai lebih dari beberapa hari itu. Jadi maksimal 3 hari kita sudah harus mengetahui, menggali informasi, kita mencari solusi untuk dilema etika. Memang untuk mengambil keputusan memang sesulit itu ya Bapak ya. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mustafa mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi guru-guru di sini, ada guru-guru yang hebat, juga wali kelas, juga dari BK dan waka-waka itu selalu gerak cepat. Jadi ada permasalahan berarti harus segera mencari informasi, segera kita cari solusi sehingga keputusan yang kita hasilkan itu bisa secepat mungkin untuk mengatasi masalah. Cepat dan efektif ya Pak Mustafa ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang ingin Pak Mustafa sampaikan kepada saya dan rekan-rekan CGP dalam mengambil pengambilan keputusan dilema etika? Oke. Jadi hal yang yang sangat penting kita ternyata setiap anak itu punya permasalahan tersendiri. Jadi kita tidak bisa menghakimi anak apabila anak itu bermasalah. Jadi kita harus berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Kita gali informasi atau kita home visit kepada anak tersebut untuk mencari apa sih sebenarnya yang ada, yang mereka alami. Dengan demikian saya kira dengan mengetahui permasalahan anak-anak kita yang bermasalah itu, saya kira bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa setiap anak itu punya permasalahan tersendiri dan memerlukan penyelesaian tersendiri. Gitu, setiap masalah punya penyelesaian yang berbeda-beda. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk inspirasi yang luar biasa bagi saya dan juga rekan-rekan CGP lainnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ermin sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya menyampaikan kedatangan saya ke sini karena ada tugas CGP, yaitu mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan juga rujukan moral. Sebelumnya Bu Ermin, saya mohon izin jika video ini nantinya akan saya publikasikan di YouTube dan juga di PMM Ibu. Begini Bu Ermin, selama Bu Ermin menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bu Ermin mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu dilema etika ataukah rujukan moral Bu Ermin? Iya, yang saya lakukan ya, dilema etika ini sebenarnya muncul kapanpun, dimanapun, di dalam kelas,
juga akan muncul di kehidupan di sekolah ini, di anak-anak juga, di para guru maupun para pegawai. Ini muncul semua. Jadi saya mengidentifikasinya ya tidak harus secara sengaja gitu, tetapi biasanya memang ada kasus-kasus yang muncul, kemudian kasus-kasus ini yang muncul ini, kemudian kita jurnalkan ya, atau kita catat, kemudian kita inventarisir. Itulah kira-kira kalau kita mau ini untuk sebagai hal yang harus kita selesaikan kan, seperti itu. Identifikasinya ya kan ada kasus yang bukan termasuk itu, ada kasus juga yang termasuk itu. Saya rasa itu sih kita lakukan ya yang muncul sehari-hari aja. Berarti ada jurnalnya ya, artinya ada catatan-catatan yang kita inventarisir ya, sengaja kita inventarisir yang muncul di anak-anak, baik sehari-hari maupun ya Lalu bagaimana Bu Ermin mengambil keputusan di sekolah-sekolah yang sudah pernah Bu Ermin pimpin begitu, apabila ada suatu kasus di mana kedua belah pihak itu sama-sama benar, Bu Ermin? Yang saya lakukan, yang namanya dilema ini yang sulit ya dalam mengambil keputusan. Tentu saya harus melakukan langkah-langkah tertentu, mulai menganalisisnya sampai membahas musyawarahkan dan sebagainya sampai nanti pengambilan keputusan. Saat menganalisis saya juga harus mencari siapa saja yang terkait dengan masalah itu, yang bersangkutan, kemudian pihak-pihak yang terlibat atau yang punya tanggung jawab, baik bapak guru maupun orang tua kalau memang itu sangkutannya adalah dengan anak-anak, walinya atau orang tuanya, juga gurunya yang memang mungkin wali kelasnya yang memang bertanggung jawab atas hal-hal yang bersifat ya kita musyawarahkan gitu, bagaimana ini tidak hanya keputusan yang nantinya saya ambil itu tidak hanya saya pikirkan bahwa saya juga berkeyakinan apapun kalau kita pikirkan bersama dari sisi pandang yang bermacam-macam, dari sisi pandang yang personal itu pasti itu lebih baik. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan itu atas dasar keinginan saya sendiri, tetapi harus memandang semua pihak yang luar biasa sekali. Jadi dalam mengambil keputusan itu memang rumit gitu, dan langkahnya panjang sekali ternyata gitu. Nah, pernahkah Bu Ermin mengalami sebuah kasus gitu, apabila ada sebuah kasus dilema etika gitu, apakah Bu Ermin pada saat itu juga melakukan pengambilan keputusan ataukah harus ada langkah-langkah seperti yang Bu Ermin sebutkan tadi? Iya, harus ya. Tetap langkah ini mesti harus kita lalui dulu sebelum ada muncul kebijakan. Ya, langkahnya yang pertama kita pelajari betul kasusnya, dilematiknya itu kita kaji betul, kita inventaris betul hal-hal, norma-norma, aturan-aturan yang ada itu harus kita pelajari baik-baik. Yang kedua, kita juga harus menginventarisir kasus ini ke belakangnya. Jadi keputusan itu seperti apa konsekuensi ya, bisa dikatakan konsekuensinya itu nanti kalau ini bagaimana. Itu artinya saya yang pertama harus merencanakan dulu, harus kita rencanakan dulu
pemecahan kasusnya atau pengambilan kebijakan seperti apa kita rencanakan. Kemudian kalau sudah kita identifikasi, kita rencanakan, kemudian kita kaji lagi, dan kita pilih personal yang memang bertanggung jawab atau bersinggungan dengan hal tersebut. Kalau sudah, ya orang bilang win-win solution ya kita ambil sehingga kita musyawarahkan secara bersama, semua tidak ada pihak yang sangat dirugikan gitu. Atau memang namanya kebijakan ya, bagaimana kebijakan ini kemudian tidak sangat berat sebelah merugikan orang lain atau konsekuensi di belakang menjadi tidak baik, itu kan harus dipertimbangkan. Artinya ada proses analisa sebelum ada tindakan atau kebijakan yang kita ambil, dan itu bisa melibatkan semua kepentingan. Karena kadang-kadang kita dalam pengambilan keputusan itu sangat rawan dengan berat sebelah, sangat rawan dengan kepentingan, sangat rawan dengan hal-hal yang ingin ditutupi dan sebagainya. Ini saya rasa ini harus benar-benar bisa dihindari. Sebagai kepala sekolah kita harus ya bijak betul dalam mengambil keputusan seperti itu. Harus ya, mulai dari merencanakan, melaksanakan itu sampai ya saya evaluasi. Kalau misalnya keputusan yang kita ambil ini bagaimana ke belakangnya ya, setelah itu bagaimana resikonya, konsekuensi di belakangnya. Kalau suatu ketika memang ini kurang bagus, ya kurang ada berdampak yang kurang bagus, ya kita akan pelajari dan untuk kita evaluasi. Seperti itu. Jadi sebuah keputusan atau kebijakan itu tidak serta-merta harus berkembang sesuai dengan situasi dan iya. Tadi Bu Ermin menyampaikan bahwa Bu Ermin akan menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab, yang bisa dipasrai tanggung jawab di Bu Ermin. Yeah. Selama Bu Ermin menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sukosewu ini, adakah orang-orang yang membantu Bu Ermin dalam pengambilan keputusan? Iya, pasti ada. Jadi kita kan menjadi pelayan ya, menjadi pelayan masyarakat dalam hal pendidikan. Kita berhadapan dengan banyak orang, banyak siswa, banyak orang tua, banyak tokoh masyarakat dan sebagainya. Tentu di sekian yang terlibat atau yang punya kepentingan atau yang terlibat, yang punya tanggung jawab, ini ada unsur-unsur yang bisa kita ajak atau bisa mendukung ya, yang mendukung keputusan kita dalam hal pengambilan kebijakan. Misalnya kalau memang berkaitan dengan misalnya ya, yang nanti akan menjadikan spot banyak ya kaitannya dengan kualitas. Ya, misalnya berkaitan dengan kedisiplinan dan sebagainya, ini tentu kita juga memusyawarahkannya dengan guru. Tentu yang namanya banyak personal, banyak pandangan, banyak argumen, cara pandang mereka tentang sebuah aturan dan sebagainya, ini tentu ada yang mendukung, ada pula yang tidak mendukung. Itu biasa sih, itu biasa. Jadi yang tidak mendukung siapa? Yang punya pandangan mungkin berbeda ya, gitu, dengan kita. Nah, disinilah nanti para sekolah punya pertimbangan yang tidak memihak ya. Kalaupun mendukung, belum tentu yang didukung itu mungkin pas ya, pas walaupun itu mau kita. Tetapi yang tidak mendukung pun apakah jelek? Gak mesti. Yang tidak mendukung dengan argumentasi yang bagus, dengan norma-norma yang lebih ini, dan konsekuensi yang sudah dipertimbangkan nanti seperti apa. Kalaupun itu tidak mendukung tapi itu bagus, ya tetap kita pakai, ya tetap mungkin kita perlu musyawarahkan. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tidak semudah itu Ibu untuk mendukung, itu benar-benar harus ada pandangan yang luas dan banyak gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ermin, adakah pesan yang ingin Bu Ermin sampaikan kepada saya, rekan-rekan CGD saya mengenai
bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu harus mengambil keputusan gitu ya. Menurut saya tinggalkan ego. Iya. Yang kedua, bagaimanapun berpikir dengan banyak sisi pandang, dengan melibatkan sebanyak mungkin orang yang kita ajak bicara, itu lebih luas cara pandangnya daripada hanya seorang kepala sekolah yang cara pandangnya mungkin hanya terbatas di satu sisi saja. Sehingga mari kita berkeyakinan bahwa apapun insya Allah bisa diselesaikan dengan baik, dengan bijak, asal cara dalam langkah penyelesaiannya tersistematis, ya, tidak gerusa-gerusu, tidak ambil saya suka gitu, tidak harus hanya karena saya suka, saya mau ini ada kepentingannya dengan saya, tidak seperti itu. Karena kalau sudah jadi pimpinan seperti ini, ya sudah harus egonya harus benar-benar ditekan, ya, dengan memperhatikan, karena kita bekerja nggak bisa sendiri, ya, kita bekerja melibatkan seluruhnya, ya, semua harus, semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita bisa cerna, kita analisis, dan bisa kita ambil, dengan begitu kita bisa ambil keputusan itu lebih insya Allah lebih bagus. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi Bu Ermin, dan saya juga mendapat pandangan-pandangan baru. Ternyata pengambilan keputusan itu seperti itu, yang dulunya saya merasa mudah saja, ya ternyata tidak semudah itu. Terima kasih banyak Bu Ermin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 5. Hari ini saya ditemani dengan Bapak Sudartono, Kepala Sekolah SDN Paladu. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan bukan moral, Bapak. Terima kasih Pak Sudartono dengan saya juga mohon izin, nanti videonya akan saya publikasikan di media sosial dan juga Facebook, Bapak. Yang pertama, Bapak, apakah Pak Sudartono mengetahui perbedaan antara dilema etika dan juga bukan moral? Ya, sebenarnya untuk dilema etika atau bukan moral, istilah ini baru pertama kali ini ya saya tahu. Untuk jenisnya sebenarnya saya paham, mungkin untuk membayangkan gitu ya. Memang kalau etika itu harus tujukan moral Jadi sepengetahuan saya juga, Bapak, dilema etika itu ketika suatu kasus itu benar melawan benar, sedangkan untuk bukan moral itu benar melawan benar melawan Untuk pertanyaannya, selama ini apakah Bapak pernah mengalami kasus yang benar melawan benar? Lalu ketika ada kasus itu apa yang Pak bakal lakukan? kalau kasus itu masing-masing dari pihak itu sama-sama benar. Nah, dan ini saya selaku yang pimpinan dari sekolah mereka sebenarnya selaku paham betul dari kasus itu benar masing-masing kan yang bisa diterima oleh semua. Ini juga biasa benar, benar ini dibutuhkan akan seorang Menjadi suatu
langkah-langkah mengetahui atau mengkaji itu bagaimana Pak? Ya, kita lakukan kemudian kita dengarkan masing-masing menjelaskan semacam pembinaan polisi wawasan ternyata kalau ini sudah sama-sama tinggi ada bahasan yang berisiko bahasan yang paling tinggi kita akan kita tawarkan sehingga mereka bisa memahami bisa menerima sehingga membuat keputusannya Selama Pak Soeharto menjabat sebagai kepala sekolah, pernahkah ada contoh kasus dari Bapak yang mengalami kriminalitas? ketika seorang memerintahkan kami ini tidak sama-sama bawa tapi fokus kegiatannya sebenarnya tidak dan misalnya ini selesai kemudian ya akhirnya salah satunya ini harus menerima mereka kan sudah dipanggil kepada ini kemudian tujuannya kemudian apa yang dibutuhkan ini harus karena menggunakan alat yang Jadi Bapak bisa mengarahkan untuk tidak yang kurang tepat itu untuk mengalah dan menerima gitu ya Bapak ya. Lalu selama Bapak menyelesaikan kasus-kasus di rumah, adakah sesuatu atau seseorang yang membantu Pak Soeharto menyelesaikan kasus-kasus tersebut? ya semua terlibat dalam ini kembali hubungan keputusan ini sehingga mereka memberikan pendapatnya untuk masing-masing Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Pak Soeharto sampaikan di awal tadi, adakah pesan-pesan dari Pak Soeharto dan guru agar dapat mengambil keputusan yang tepat? kata kuncinya adalah demokrasi. Apapun Terima kasih Pak Soeharto, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih waktunya dan mohon maaf jika saya mengejar waktu ini. sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.